Lima, bahwa tidak hanya kebebasan Lupa deh yang di Indo heboh memperdebatkan gue sampai masuk TV, lo tahu? Sampai bokap gue datang interview di TV One itu dan diserang secara personal. Oh, jadi bapak ini tidak mengajarkan anaknya etika dan sopan santun? Ya jawabannya tentu tidak ya bos. Kok pertanyaan kayak orang yang IQ-nya di bawah rata-rata gitu kan? Bokap gue tuh orang yang open minded dan tidak anti kritik seperti contohnya ya Gubernur Provinsi Lampung gitu, tidak mengintimidasi gitu. Terserah anaknya mau ngereok, mau atraksi, mau kopral, bebas, terserah lu gitu. Hidup lu, yang penting lu bahagia. Just to let you know, gue tuh di Australia kuliah ngambil major Public Relation and Social Media. So jadi gue tahu caranya hit the trend di Indonesia. Walaupun gue posisinya lagi ada di Sydney, Australia, tapi suara gue tetap menggelegar sampai Konoha. Karena gue tahu algoritmanya cara si pemerintah yang anti kritik. Buat apa gue beretika, buat apa gue sopan santun sama orang yang gak respect dengan the people. Sopan santun apa? Sopan santun ngambil dana rakyat gitu maksudnya. Gua sopan dengan orang yang sopan gitu. Gua kerja di IKEA, ketemu dengan customer. What would you like to get today? A hot dog and a veggie dog? Would you like to get a cheese and onion on the hot dog and a veggie dog? Yes, please. $4, please. Sopan gue, sopan. Tapi kalau sama orang-orang yang ngambil hak orang lain, apakah kita perlu sopan santun? Yang masih fresh dan masih trending di sosial media. So, gue bakal ngebahas tentang alasan kenapa Lampung tidak maju-maju part 2. Langsung aja masuk bacot. Welcome to Lampung. Jadi Lampung itu provinsi yang berseberangan langsung dengan Pulau Jawa dan hanya dibatasi oleh Selat Sunda, guys. Just so let you know ya, siapa tahu ada yang belum tahu. Jadi Lampung itu gerbangnya Sumatera, gitu. Lanjut aja, alasan yang pertama adalah masyarakat di Lampung itu masih banyak yang terkotak-kotak. Jadi Lampung itu ada 3 suku dominan. Yang pertama suku asli Lampung, yang kedua Jawa, yang ketiga Bali. Suku-suku di luar Lampung ini mereka sudah mengikuti program transmigrasi dari pemerintah pusat dulunya untuk pemerataan populasi yang ada di Indonesia. Jadi udah born and raised di Lampung dan udah berkontribusi di Lampung juga pastinya. But unfortunately the last time video gue yang trending itu malah ada beberapa content creator yang asal dari Lampung dan mereka malah tersindir dan ngebahas tentang suku dan agama, Kak. Padahal kan fokus gue di situ tuh untuk mengkritik pemerintah daerah provinsi Lampung ya kan. Jadi kayak so what? Poor mindset. Alasan kedua adalah banyak sumber daya masyarakat di Lampung yang unggul tapi malah nggak mau stay di Lampung gitu. Lu lihat aja banyak menteri-menteri, beberapa menteri ya yang asalnya dari Lampung kayak Sri Mulyani, Erick Thohir, terus ada Menteri Pertanian itu siapa gue lupa namanya, itu kan dari Lampung juga. Lampung tuh kan orang pintar, tapi sayangnya orang-orang pintar yang asli dari Lampung, asal dari Lampung, yang born and raised di Lampung, itu malah keluar dari Lampung dan majukan daerah lain, atau malah keluar dari negara lain, Kak. Karena apa? Karena tidak diapresiasi. Kurangnya apresiasi dari pemerintah daerah Lampung itu sendiri mengakibatkan masyarakat daerah dari provinsi Lampung yang unggul tuh malah keluar dari daerahnya sendiri gitu, karena daerahnya nggak maju-maju gitu kan. Jelaskan ada video yang trending masalah atlet ini yang dana kemenangannya atau hadiah juaranya itu tidak sesuai apa yang dibicarakan sebelumnya. Itu lagi trending dan itu membuktikan bahwa kurangnya apresiasi yang ada di provinsi Lampung ya kan. Lalu juga permasalahan yang ada di Lampung itu bulat dan terulang-ulang itu aja, masalah korupsi. Ya korupsi kan secara general di Konoha tuh banyak korupsi ya. Cuman Lampung ini korupsi itu terus korupsi, kolusi, nepotisme, terus masalah infrastruktur pembangunan jalan yang dari dulu bolong-bolong gak jadi dijebret. Selesain semua gitu nggak bisa ya, kayak harus dicicil gitu. Nih apa sih lo nyicil KPR atau apa pemerintah nih, mohon maaf, katanya dananya banyak, gimana katanya kaya nih provinsi, gimana masalah jalan infrastrukturnya nggak kelar-kelar dari dulu. Terus juga masalah seleksi penerimaan siswa ya, kayak selalu ada masalah, selalu terdengar berita kayak ada sogok menyogok, inilah itulah. Dari sistem pendidikannya aja, dari foundationnya aja udah terjadi kecurangan, gimana mau maju? Terus juga pemerintahan yang bobrok dan anti kritik dibuktikan dari gubernurnya sendiri yang menonaktifkan sosial medianya, terutama di Instagram, tidak menerima masukan dari masyarakatnya. Padahal sekarang banyak masyarakat Gen Z yang lebih suka mengungkapkan unek-uneknya itu di sosial media, Kak. Kayak gue kan sekarang lagi trending, denger nggak? Indra, lo bisa nangkep nggak apa yang gue sampaikan? Malah wakil gubernurnya itu jelaskan video gue yang viral, dia malah fokus tentang kalimat konotasi tentang Dajjal itu sendiri ya. Jadi gue menyayangkan sikap mereka. Seolah-olah di sini tuh gue bermusuhan dengan pemerintah, padahal di sini gue
peduli dan ingin Lampung itu juga maju gitu, tapi malah bahas Dajjal, bahas-bahas di agama, suku dan lain-lain. Ini mindsetnya gimana ya gitu kan. Dan gue merasa gue sekarang dipersekusi oleh daerah gue sendiri dan negara gue sendiri karena gue memiliki political opinion yang berbeda dengan negara gue. Sebenarnya gue sedih ya, kayak gue lebih diapresiasi negara lain gitu di Australia ini. Gue meminta perlindungan secara hukum dari negara Australia dan apply protection visa, dan gue takut aja gitu kan. Jadi kayak gue ingin menyelamatkan hidup gue sendiri dan gue ingin hidup sejahtera di sini, fokus gue bahagia untuk diri gue sendiri aja, walaupun gue terus maju dan mewakili masyarakat yang di Indonesia, terutama di Lampung. Terima kasih banget yang udah hadir di seminar online direktur kali ini. Jangan lupa follow sosial media gue yang lainnya, follow Instagram gue. Segini harta kekayaan Gubernur Lampung, larang ASN pamer kemewahan. Gubernur Lampung Arinal Junaidi menerbitkan surat edaran yang melarang ASN di jajaran Pemprov Lampung untuk pamer kemewahan. Dalam surat edaran bernomor 045, juga disebut ASN yang melanggar akan diberi sanksi. Ada 6 poin yang ditekankan Gubernur Arinal dalam edaran tersebut, yakni memberikan contoh sikap perilaku yang baik, tidak jemawan, pamer kekuasaan dan hedonis, serta menerapkan pola hidup sederhana. Menyampaikan kepada aparat sipil negara untuk lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial, antara lain tidak mengunggah foto yang menunjukkan pola hidup mewah, meminta aparat sipil negara dan keluarga menerapkan pola hidup sederhana dimanapun berada dalam kehidupan bermasyarakat dengan mematuhi norma hukum, kepatuhan dan kepantasan. Mendisiplinkan, membina, menegur, dan memberikan sanksi kepada aparatur sipil negara yang masih memiliki sifat dan perilaku jemawa, pamer kekuasaan, dan mempergunakan uang secara berlebihan dan tidak pada tempatnya, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Pembinaan Jiwa, Korps, dan Etika Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Lantas berapa harta kekayaan Gubernur Arinal Junaidi? Dikutip dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara LKHPN di situs resmi KPK Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2021, Gubernur Arinal memiliki total kekayaan 22 miliar. Rincian harta kekayaan tersebut yakni harta tanah dan bangunan total senilai 7,9 miliar. Arinal memiliki 6 bidang tanah yang tersebar di Lampung, Bogor, dan Sleman. Sedangkan untuk harta transportasi dan mesin total 494 juta rupiah, Gubernur Arinal memiliki 3 mobil yakni Toyota Minibus, Toyota Camry, dan Honda BR-V. Harta bergerak lainnya senilai 320 juta rupiah, serta kas dan setara kas sebesar 14 juta rupiah. Namun ia juga memiliki utang senilai 14 miliar. Nama Gubernur Arinal Junaidi ramai diperbincangkan belakangan ini setelah video TikToker asal Lampung, Bima Yudo Saputra, yang mengkritik pembangunan Lampung Nama Gubernur Arinal Junaidi ramai diperbincangkan belakangan ini setelah video TikToker asal Lampung, Bima Yudo Saputro, yang mengkritik pembangunan Lampung viral di media sosial. Arina disebut-sebut mengancam keluarga Bima yang kemudian dibantah. Sepanjang kasus tersebut, ia pun irit bicara mengenai kritik Bima dan meminta Sekda Lampung untuk menjelaskannya. Nanti Pak Sekda